ada pengawasan internal. Jadi menurut saya ini kita tunggu pengawasan internal bekerja. Kita tunggu pengawasan internal bekerja. Ada Paminal di sana, kemudian ada Propam di sana, ada SDM, As SDM di sana. Di dalam pembinaan anggota Polri ada As SDM di sana. Kita tidak ingin Polri ini menjadi sebuah lembaga yang karena nilai setitik rusak susu belanga. Jadi kita berharap ini diselesaikan dengan bagus dan nanti akan ada rilis lebih bagus lagi dari kepolisian. Karena ini menyangkut hal yang penting. Kalau di Kejaksaan ada Jambas, di TNI ada CPM, kalau di Polri kan ada Paminal, gitu. Pembinaan personal itu semua juga ada. Ini kita berharap itu tidak akan terulang lagi satu. Harapan saya pribadi, satu, kejadian tidak akan terulang lagi karena itu menyangkut uang rakyat, uang APBN. Yang kedua, itu kita berharap mendapat penjelasan lebih rinci lagi ke depan. Bahasanya kawan-kawan adalah supaya masalah ini menjadi lebih terang benderang urusannya. Saya tidak akan bicara banyak karena kita sedang tunggu kinerja Polri. Ya, karena banyak sekali WA kepada saya, telepon kepada saya yang harus saya jawab. Saya jawab aja sekalian di sini. Ya, kalau belum ada yang belum clear, monggo dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Tetapi intinya sudah sekalian, ini adalah accident yang perlu penjelasan lebih lanjut. Gitu loh. Kita tidak boleh membuat pertanyaan yang istilahnya sangat spekulatif, jangan. Nanti setelah penjelasan dengan clear, ada yang dipertanyakan lagi, monggo. Komisi 3 tentu akan mengundang Pak Kapolri. Ya, ini clear ya. Nanti Pak Kapolri kita undang, kemudian Pak Minal juga kita undang untuk lebih bisa memberi penjelasan lebih rinci supaya kita didengar oleh rakyat. Ya, tuh kira-kira kalau belum puas tunggu itu. Kalau ada pertanyaan Pak Pacul gimana dengan pembentukan tim gabungan pencari fakta? Menurut saya sih belum perlu. Kenapa Pak Pacul kok belum perlu? Jawaban saya adalah tim gabungan pencari fakta itu kalau ada confuse, ada beda pendapat, ada pendapat yang A ke B, ini kan pendapat belum keluar. Kalau ada beda pendapat baru bisa kita bentuk, ada dispute lah. Dispute itu baru bisa kita bentuk. Tapi kita ini masih internal, belum ada korban masyarakat, jadi kita beri kesempatan Polri untuk menjelaskan lebih rinci. Tapi saya pastikan bahwa nanti dalam rapat ke depan, di dalam rapat dengar pendapat dengan Kapolri, pasti kita akan undang untuk itu ya. Kami bisa pimpinan bisa mengundang. Dan saya sebagai ketua komisi mempunyai kewenangan untuk mengatur undangan itu. Begitu ya, Bos. Oke? Kalau ada permintaan untuk menonaktifkan Kadipropam itu seperti apa? Ini adalah misalnya tindakan penonaktifan seorang perwira, apalagi perwira tinggi, tentu melalui proses yang tidak sederhana. Harus pasti kesalahannya, ya tak? Harus pasti kesalahannya. Kalau dari pemberitaan yang hari ini Pak Kadipropam sedang tidak berada di tempat dan sedang PCR, sedang sedang kena COVID, gitu, sedang di suatu tempat yang untuk isolasi itu loh. Penjelasan sampai hari ini kan seperti itu. Jadi kalau itu penonaktifan pada Kadipropam mau terlalu jauh. Kalau atas dasar pemberitaan yang ada itu terlalu jauh. Ya, nanti kita cek yang lapangan. Itu terlalu jauh. Menurut saya sih itu terlalu jauh, kan belum ada nih. Orang kena, kalau mau salah kan disanksi, Bos. Salahnya belum jelas kok disanksi. Gitu, jangan dong. Ya, untuk menjadi seorang bintang 2 perjalanannya panjang. Investasi negara juga tinggi. Ini harus hati-hati, ya. Sebagai Kadipropam untuk penyelidikan yang lebih transparan gitu, Pak. Oh, itu nanti bisa yang Pak Kapolri membentuk tim lagi toh. Bisa dong.
bisa, nggak ada masalah itu. Jadi itu bisa Pak Kapolri punya kewenangan untuk itu. Yaitu seperti misalnya kasus-kasus Dewan Kehormatan itu kan dibentuk khusus kan juga boleh, ya, busot. Namanya kepala kepolisian, kepala ya, atas dasar peraturan yang ada dia bisa bentuk itu. Jadi kita tunggu Pak Kapolri untuk tindakan ini ya. RDP-nya kapan Pak? Rencana? Apa ya? RDP dengan Kapolri soal masalah ini kapan? Rencana? RDP lah ini pas selesai enggak. Kecuali ada sesuatu yang sangat istimewa negara ini kan berarti bukan sesuatu yang penting bagi negara, bukan. Ini masih internal Polri. Jadi RDP-nya ya kita tunggu nanti setelah reses selesai. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto baru saja menyampaikan pernyataan bahwa DPR RI mendorong meminta penjelasan yang lebih jelas soal kasus saling tembak polisi di rumah pejabat Polri. Ini supaya tidak terjadi spekulasi di masyarakat. Rencananya DPR RI untuk memperjelas kasus ini juga akan mengundang Kapolri sebagai penjelasan bagaimana kasus ini dari awal hingga akhir agar penjelasannya lebih jelas. Kami tutup Breaking News Kompas TV, sesaat lagi Kompas Siang akan menemani Anda.